apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, yang pertama Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Itu jelas itu. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lah ini memang keluarga on. Ilaha illallah. Ang ibig sabihin nun, tayo ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. At tayo sumasaksi na si Propeta Muhammad uling sugo alipin ng Allah. At wala tayo sumasaksi na si Jesus, hindi Diyos, kundi propeta na anak ni Maria, propeta sugo alipin ng Allah. Ang alay dakila, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Sino ang dapat sambahin? Allah. Sino yung huling propeta? Muhammad. Sino si Jesus? Isa. Propeta Diyos. Propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini sekian lama kita tidak mereaction video-video dari Mr. Sodron Plukusuntur, yaitu Saifuddin Ibrahim. Dan kali ini saya temukan Pendeta Saifuddin Ibrahim berusaha menjawab seorang mu'alaf cerdas. Kenapa bisa mu'alaf? Karena mengetahui bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, video itu membuat Saifuddin Ibrahim dan seorang temannya lalu akhirnya kejang-kejang dan kesurupan. Nah teman-teman, sebelum kita reaction videonya, mari kita simak terlebih dahulu lawak-lawak apakah yang dihadirkan oleh Saifuddin Ibrahim, Mr. Sodron Plukusuntur ini. Saifuddin Ibrahim dan juga channel Panglima Kristus. Kami hadir di dua channel, tentunya bertalian dengan narasumber kita, Abi Saifuddin Ibrahim. Dan baik, pada kesempatan ini langsung saja ada video yang akan kita bahas, tetapi judulnya kita kasih tahu dulu kepada Anda, ya sahabat semua dimanapun Anda berada. Judulnya itu keluarga Kristen pindah agama isi alam karena menemukan Yesus katanya bukan Tuhan. Pindah agama ke isi alam karena Yesus bukan Tuhan. Tanda tanya. Oke, langsung saja kita ikuti perbincangannya, videonya. Tunjukkan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tunjukkan di Bible itu. Dan memang ternyata begitu dari penonton-penonton yang ada itu tidak bisa jawab juga. Ya saya sebagai orang yang sering ibadah juga ya, maksudnya ya takutlah meninggalkan ibadah. Dan kebetulan waktu itu saya di tahun 2019 itu lagi aktif-aktifnya baca kitab. Artinya memang udah menyiapkan amalan-amalan saya. Saya yakin kalau saya selesai tuntas baca kitab, iman saya makin kuat. Gitulah kurang lebih. Dan akhirnya baca-baca memang saya cari itu ayat, nggak dapat. Bingung, frustasi saya kan. Masa sih kita nggak mau ngasih? Bilang aja Yesus itu Tuhan gitu kan. Pasti saya terkuat di agama sebelumnya. Nggak dapat. Memang ya maksudnya ya enggak betul-betul menunjukkan Yesus itu Tuhan kan. Bahkan sebenarnya yang saya kan ada juga saksi-saksi Yehova kan. Saksi-saksi Yehova ini kan berarti belum tuntas nih. Tunjukkan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Iya, oke. Ya teman-teman, kita bisa melihat Saifuddin Ibrahim bersama temannya ya. Yang jelas itu oten, berusaha menanggapi sebuah video dari seorang mu'alaf. Kenapa saudara kita ini bisa mu'alaf? Karena menemukan ayat-ayat di dalam Bible ternyata Yesus bukan Tuhan. Memang benar adanya, walaupun Saifuddin Ibrahim dan temannya itu berusaha menanggapi atau mengomentari atau mereaction video dari sang mu'alaf tersebut, sampai kiamat pun apapun asumsi dari Saifuddin Ibrahim dan temannya itu adalah bentuk daripada pengingkaran, bentuk daripada makar terhadap ayat-ayat di dalam Biblenya sendiri, yang secara gamblang Yesus menyuruh menyembah itu hanya kepada Allah saja. Jelas Yesus mempunyai Tuhan dan mengajarkan kepada umatnya agar menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah. Jadi bagaimana mungkin para pendeta, apalagi Saifuddin Ibrahim ya,
yang kita kenal sebagai pendeta Sudrun Lukusuntur itu, walaupun menampilkan ayat Bible sekalipun, tetap akan terbantahkan oleh ayat Bible yang lain yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Kita akan tengok ayatnya di dalam Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius 4 nomor 10. Nah teman-teman, Yesus menghardik dan menyuruh iblis untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ini berarti iblis pun tahu bahwa Yesus mengajarkan tauhid dan jelas Yesus bukan Tuhan. Jelas sekali ya, jika Yesus itu Tuhan, tentu kata-katanya kepada iblis sebagai berikut, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku, sebab hanya kepadaku sajalah engkau berbakti." Nah itulah asumsi dari Saifuddin Ibrahim ya, menanggapi pernyataan dari seorang mu'alaf. Kenapa bisa masuk Islam? Karena menemukan kebenaran bahwa Yesus ternyata bukan Tuhan. Jadi Wi, ceritanya nih keluarga Kristen ini pindah menconvert ya, mereka punya iman ke isi alam. Karena dia tidak menemukan ayat atau kesimpulan dari Alkitab itu sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan narasumber. Pendahuluannya begini, Yesus tidak perlu dibuktikan dia Tuhan atau bukan. Dia itu adalah dari awal adalah Tuhan. Dan nggak perlu dibuktikan. Saya pernah berdebat dengan Insan Mokoginta almarhum, yang sekarang sudah ketemu dengan 72 bidadari bersama nabinya, lagi pesta. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin dia lagi pesta itu, karena bukan topiknya. Lagi pesta dengan 72 bidadari bersama kanjengnya itu. Saya sudah menjelaskan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan baik dalam Quran maupun di dalam, apalagi di Alkitab. Di Alkitab jelas sekali, tidak perlu di ini lagi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Jangankan umat Islam, umat Kristen sendiri banyak yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini ya. Dia bersikeras, dia mempromosikan selalu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, mari kita tampol dengan satu ayat yang diberikan oleh pendeta senior yang menyatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Juru Selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada Juru Selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, Juru Selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan Juru Selamat, Pak. Ya, sayembara Insan Mokoginta kepada orang Kristen, kalau mampu menjawab akan dapat 10 juta rupiah satu pertanyaan. Dan ada 11 pertanyaan saya jawab tuntas di dalam buku saya, Dialog Kristen Islam. Dan itu sudah tersebar buku itu dari Sabang sampai Merauke, dan buku itu sudah dicetak ulang lebih daripada 100.000 cetakan. Jadi sudah viral itu buku dan sudah sampai kepada lebih daripada cetakan-cetakan penulis-penulis terkenal. Karena buku itu sudah terbit dari 2015. Dialog Kristen Islam. Untuk menjawab Insan Mokoginta, saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan konyol mu'alaf gombal-gambul dalam buku Dialog itu. Buku yang diakui oleh MUI membuat 150 muslim murtad dari agama mereka. Jadi Mokoginta sampai mati berhutang kepada saya nggak bisa dibayar. Mestinya dia harus membayar 110 juta. Dari 11 pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, yang pertama, Wahyu 1 ayat
8, aku adalah Alfa dan Omega. Itu jelas itu. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lah ini memang keluarga Oon. Katanya nggak ada di dalam Alkitab. Kalau di dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang Muslim itu nggak bisa menjelaskan ayat ini, surat ke-57 ayat 3, bahwa Allah itu yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak kelihatan. Maksudnya awal dan akhir ini Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus, yang zahir, yang nampak dan tidak nampak. Mereka, coba Allah kamu, SWT itu, nampaknya di mana? Oh, di pohon-pohon, batu, ikan, makhluk. Oh, enggak, harus nampak dalam bentuk manusia seperti apa yang dikatakan. Maka di dalam Kristen saja Tuhan itu nampak 1000, 2000 tahun yang lalu, menunjukkan dalam bentuk manusia. Jadi jelas sekali bahwa Yesus itu nampak. Tuhan di Kristen lah yang bisa menjawab Quran surat ke-57 ayat 3. Ya, kita maklumi saja yang namanya pendeta Sodrun Plukusuntur ya seperti ini. Kalau sudah kehabisan data, kehabisan ayat di dalam Bible, ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu terletak di mana? Semua umat Kristen pasti tidak akan bisa menunjukkan, kecuali menunjukkan satu ayat, Yohanes 13 nomor 13, yang notabene jika itu ditelusuri di dalam Bible cetakan lama, ternyata di situ bukan Tuhan melainkan Tuan. Jadi justru terbongkar bahwa Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sudah dirubah. Yang awalnya Yesus itu adalah guru dan Tuan, tetapi di dalam Bible yang sekarang tertulis Yesus guru dan Tuhan. Jadi kata Tuan berubah Tuhan, itu sudah membuktikan bahwa ternyata ayat-ayat Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim itu sudah dirubah. Dan lalu pembohongan publik yang berikutnya, pendeta Sodrun Plukusuntur Saifuddin Ibrahim ini setelah kehabisan data, setelah tidak mampu menunjukkan ayat dari Biblenya sendiri yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu dia ngemis dalil ayat Al-Quran. Tetapi ya seperti itulah, sudah menjadi rahasia umum yang namanya Saifuddin Ibrahim kalau mengutip dalil ayat Al-Quran maupun hadis selalu dipelintir penafsirannya sekehendak hatinya si Saifuddin Ibrahim tersebut ya. Tetapi kita akan tunjukkan beberapa ayat di sini yang justru akan membuat umat Kristen yang kritis dan logis semakin akan tercerahkan dengan ayat-ayat di dalam Biblenya yang ternyata Yesus itu menyuruh melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 nomor 21. Sangat jelas sekali Yesus mengatakan bahwa yang masuk surga adalah orang yang melakukan menurut kehendak Bapa atau Allah, bukan hanya berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, niscaya dia akan mengatakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga yaitu mereka yang melakukan menurut kehendakku. Tetapi di dalam ayat ini Yesus mengatakan menurut kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Setiap yang menyuruh melakukan kehendak Tuhannya jelas pasti bukan Tuhan. Yesus menyuruh melakukan menurut kehendak Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, karena jawaban dari Saifuddin Ibrahim yang ngawur, ngelantur, ngalor ngidul, tidak karu-karuan, justru membuat bingung para jemaatnya, maka tidak heran jika para jemaat gereja yang kritis dan logis lalu akhirnya berbondong-bondong bersyahadat La ilaha illallah. Ang ibig sabihin nun, tayo ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. At tayo sumasaksi na si Propeta Muhammad uling sugo alipin ng Allah. At wala tayo sumasaksi na si Jesus, hindi Diyos, kundi propeta na anak ni Maria, propeta sugo alipin ng Allah. Ang alay dakila, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Sino ang dapat sambahin? Sino yung huling propeta?
Sino si Jesus? Propeta Diyos. Bago kumain? Tapos kumain? Mag-aabaya ba kayo? Okay. Pag-aralan nyo na mag-abaya, ha? Pag-aralan nyo, pagsikapan nyo para inshallah maalagaan nyo yung pagkababae ninyo. Dahil ang pag-aalaga nyo sa pagkababae nyo, babae nyo na kamay nyo. Ang pag-aalaga nyo sa babae, pagkababae nyo, pag-iingat nyo sa pagkababae nyo, yun ang isa sa pamamaraan ng Islam. Saan kakain? Kanan. Bago kumain? Tapos kumain? Huwag kayong magpapabango, huwag kayong mga akit ng mga lalaki, ha? Eh, kaganda nyo pa naman, oh. Ya teman-teman, kita doakan untuk saudara-saudari kita yang ada di Filipina yang bersyahadat massal. Kita ucapkan selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudari kita yang bersyahadat massal. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.